Ini 18-23-86. Tanggal 30 dia ke Andriati. Di MR di bawah nggak ada, di situ nggak ada. Recording in progress.
Oke, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita masih bisa bertemu melalui Zoom untuk perkuliahan sistem digital pertemuan yang kelima. Insyaallah hari ini kita akan membahas operasi perkalian dan pembagian. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan itu sudah diberikan di pertemuan yang sebelumnya. Oke. Nah, operasi perkalian. Mulai dari perkalian biner. Aturan di dalam perkalian biner ya 0 kali 0 sama dengan 0, intinya yang dikali dengan 0 hasilnya pasti 0 gitu ya. Kemudian 1 kali 1 hasilnya 1. Oke.
Oke. Teman gua. Bisa langsung. Ini pindah-pindah. Oke. Oke. Contoh. Hitunglah 101 basis 2 kali 11 basis 2. Oke. Hitunglah jadi 101 kali 11 ya, bilangan binernya. Nah, ini jadi seperti biasa penggunaan kalian bersusun gitu ya. Jadi 1 dikali 1 berarti 1. 1 dikali 0. Nah, seperti itu ya. 0. 1 dikali 1, 1. Bawahnya 1 dikali 1. Nah,
geser satuan di sini gitu ya. 1 dikali 0, 0 dan 1 dikali 1, 1. Oke, ya mirip sama persis dengan desimal ya, perkalian bilangan desimal. Kita jumlahkan 1 tambah ya di sini kan 0 ya benarnya. Tidak perlu ditulis ya, gitu. Dan 0. 1 turun 0 tambah 1, 1 tambah 0, 1 sini gitu. Jadi di perkalian pasti ada penjumlahan gitu ya. Makanya penjumlahan binernya itu harus dikuasai gitu ya, harus dipahami dengan baik. Jadi hasil dari perkaliannya 1, 1, 1, 1 basis 2. Oke, ini ya. Perkalian biner. Oke, berikutnya kita ke perkalian oktal. Nah, kalau perkalian biner, insya Allah tidak ada konversi-konversi gitu ya. Karena hasilnya 0 kali 1, ya pasti 0 ya. Apapun dikalikan dengan 0, hasilnya 0, dan yang hasilnya 1 hanya 1 kali 1 di biner. Jadi sangat mudah perkaliannya. Nah, untuk oktal dan heksadesimal, nah ini baru ada konversi gitu ya, sama seperti ketika penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Kalau pengurangan nggak ada konversi ya, penjumlahan yang ada. Nah, jadi caranya, oke, kita langsung ke contoh ya. 37 basis 8 dikali 16 basis 8 sama dengan berapa? Basis 8 gitu ya. Berapa hasil oktalnya? Nah, 37 kali 16. Berarti mana dulu nih? Ya biasa ya, ujung sama ujung. 6 dikali 7. Nah, 6 dikali 7 kita menggunakan konsep desimal. Jadi 6 dikali 7 hasilnya 42 gitu ya. Itu kan desimalnya. Nah, 42 itu desimal. Berarti kita konversi ke oktal. 42 konversi ke oktal gitu ya. Ya biasa dibagi 8, hasil baginya berapa, sisanya berapa gitu kan. Nah, jadi dapat 52. Berarti oktalnya itu 52 gitu ya. Oke. Berarti dari situ 2 yang ditulis ya kan? 2-nya yang ditulis, 5-nya sebagai carry gitu ya. Jadi 5-nya sebagai carry. Jadi di sini ditulis 2. Gitu. Ini gitu. Jadi ini cara yang itunya. Oke. Terus tadi ada carry 5 gitu ya. 6 kali 3. Berikutnya berarti 6 kali 3. 18. Nah, 18 itu desimal ya. Kita konversi ke oktal. 18 bagi 8 dapat 2, sisa 2. Jadi oktalnya 22. Nah, 22 jangan ingat ada carry tadi 5. Jadi jangan langsung ditulis ini 2 ya. Tambahin dulu dengan carry-nya. Berarti 22 tambah 5. Jadi 27 gitu ya. Gitu. Jadi 22 tambah 5 jadi 27 gitu. Jadi yang ditulis 7. Nah, atau supaya bisa penambahan carry-nya di akhir gitu ya. Itu ke bentar. Bukan kepotong ya, di zoom in. Jadi emang kepotong sih yang ujungnya ya.
Oke, jadi bisa penambahannya di akhir gitu ya. Nah, ini kan kita dapat nih oktalnya 22 ini ya. Ditambah carry tadi. Nah, yang ini 5 yang sebelumnya ya. Jadi 27 gitu ya. Jadi ini harusnya plus 5. Jadinya 27. Nah, maka 7 yang ditulis. Gitu ya, di sini 7. Gitu. Berarti ada carry 2. Nah, udah nggak ada perkalian lagi kan ya, berarti ditulis langsung 27 ya. Gitu. Atau bisa juga supaya nggak lupa penulisan carry-nya di sini. Kita tulis di sini. Jadi ini kita tulis carry gitu ya. Jadi tadi kan berapa? 67 42. Jadi berapa? 52 ya. Tulis 2 sini, tulis carry-nya 5. Boleh seperti biar nggak lupa. Berarti 6 kali 3 18 gitu ya. 18 diubah. Nah, jadi penambahan carry ini bisa di akhir ketika hasilnya dikonversi dulu ke oktal. Jadi 18 kita konversi ke oktal jadi berapa? Bagi 8 dapat 2, sisanya 2, jadi 22 kan ya. Nah, ditambah 5 berarti ditambah carry-nya. Tambah carry ini nih. Jadi 27 gitu kan, berarti 7 2 sini. Atau bisa juga penambahan carry-nya ketika masih kali desimalnya. Jadi 6 dikali 3 18, langsung ditambah 5. Jadi 23. Nah, 23 kalau kita konversi ke oktal kan sama ya. Dibagi 8 dapat 2 kan? 16. Berarti sisanya 7. Nah, jadi dapatnya 2, sisa 7 sama kan 27 gitu ya, 27. Gitu oktalnya ketika ditambah carry. Jadi bisa seperti itu penambahan carry-nya. Oke, berikutnya berarti yang 1. 1 dikali 7 ya 7 ya. Tidak perlu dikonversi lagi karena kan 7 bilangan oktal juga gitu ya. Kemudian 1 dikali 3 ya 3. Jadi oktalnya juga sama dengan desimalnya ya, 3 sama 7. Ya, baru penjumlahan. Baru di sini kita penjumlahan gitu ya. 2 turun. 7 tambah 7 14. Jangan lupa konversi ke oktal. Jadi berapa? 14 bagi 8 dapat 1, sisa 6. Maka di sini 6, satunya carry di sini gitu ya. 2 tambah 3, 5 tambah 1, 6. Jadi hasilnya 6, 6, 2. Basis 8. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Untuk perkalian oktal? Cukup, Pak. Oke, lanjut ke perkalian heksadesimal ya. Nanti tugasnya digabung sama yang penjumlahan pengurangan ya. Kayaknya Madam belum sempat kirim tugasnya. Oke. Kan heksadesimal. Ya, konsepnya sama seperti oktal gitu ya. Konsep atau cara pengerjaannya. Misal di sini contohnya 37 dikali 1A. Ini misal bisa kita tulis ya carry-nya di bawah. Oke. Terlalu besar. Oke. Kita mulai dari A dikali 7.
A dikali 7. A itu berapa? 10. 10 dikali 7 berarti 70. Nah, ini kan 70 ya. Konversi ke oktal. Berarti 70 dibagi, kok oktal itu, ini belum di edit ya, copy paste dari oktal nih. Masih oktal. Masa konversi ke heksadesimal ya. Konversi ke heksadesimal. Oke. Jadi konversi ke heksadesimal. Jadi 70 bagi 16 dapat 4. Sisanya 6. Berarti kan 64 gitu ya. 16 kali 4. Sisanya 6 supaya jadi 70. Jadi 46. 6 yang tulis ini. Sini 6, 4-nya carry. Oke, kita taruh di sini ya, carry. 4. Berikutnya. Nanti bisa di bawahnya ya, kasih space buat carry-nya lebih lebar kalau misal itu. Terus berikutnya A kali 3. Berarti 10 kali 3, 30. Nah, ini 30. Konversi ke heksadesimal. Bagi 16, dapat 1. Sisanya 14. Gitu kan ya. 1 kali 16 tambah 14. Berarti 14 itu E. Jadinya 1E. Ingat, tadi ada carry. 1E. Carry-nya berapa? Atau jangan konversi dulu deh ke E. Masih 14 ya. 1, 14. 14 ditambah 4. Itu kan 18 gitu ya. Nah, sini nih, kalau carry-nya pas ditambah carry hasilnya melebihi itu, ya berarti yang digit itu harus dikonversi lagi kan, jadi 1 E. Nah, E-nya 14 ditambah carry 4. Makanya di sini 14 tambah 4 18 gitu ya. Nah, 18 berarti dikonversi ke ke heksadesimal, jadi dapat berapa? 1, 2. Nah, yang ini ya, lanjutannya ke sini nih, dari 18 ini lanjutnya ke sini. Jadi 1, 2. Nah, gitu. Jadi 1, 2 itu baru ditambah dengan carry yang ini gitu ya. Gitu. Jadi agak itu kalau hasil carry-nya besar, nah dia nanti jadi ada konversi lagi tuh 2 kali, bisa 2 kali konversi gitu ya, atau 3 kali konversi mungkin seperti itu. Gitu ya. Jadi ini kita ulangi lagi ya. Tadi A kali 3, 10 kali 3 30. 30 dikonversi ke heksadesimal jadinya 1E. Nah, plus carry sebelumnya 4 gitu kan ya. Jadi yang ditambah 4-nya kemana? 1E tambah 4. Jadi kita buat tulis penjumlahan kayak gini. 1E plus 4 gitu ya. Nah, E tambah 4 berapa? E tambah 4 itu 18. Konversi ke gitu ya. E plus 4 itu 18. Konversi ke heksadesimal. Lagi, berarti jadinya 1, 2 ya kan? Nah, yang ditulis 2. Berarti ada carry di sini 1 gitu ya. Gunakan konsep penjumlahan heksadesimalnya. Ya udah, 1 tambah 1 2. Nah, jadinya 22. Nah, makanya di sini ditulis 22 nih. Gitu ya. Ada carry 2 hasil dari A kali 3 ya, 2-nya. Berarti 2-nya jadi yang ini ya, turun.
Oke, berikutnya yang 1. 1 kali 7, ya 7 ya. Sama desimal dan heksadesimalnya. 1 kali 3, 3. Oke, tinggal penjumlahan heksadesimal. 6, sini. 2 tambah 7, 9. Oke. 2 tambah 3, 5. Oke. Tidak ada konversi lagi di situ ya. Dan tidak ada carry juga. Gitu, karena tidak ada konversi. Jadi hasil akhirnya 5, 9, 6. Basis 16. Oke. Itu untuk perkalian. Gimana? Ada pertanyaan? Untuk perkalian biner, oktal dan heksadesimal. Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Kita lanjut ke pembagian. Nah, pembagian ini yang paling lumayan, bukan paling lumayan ya, yang paling ini lebih kompleks lah, gitu ya, paling kompleks. Gitu. Nah, simpan dulu, matikan dulu. Cuci muka dulu, kita kan bisa tidur lagi. Ayo, muka hatiin lah. Sama kamu. Oke. Mulai dari pembagian biner. Nah, biner ya jelas paling mudah ya. Cuma 01, 01 gitu. Oke. 0. Itu 0 dibagi 1, ya 0, 1 dibagi 1, 1. Intinya kan ya kayak seperti apa? Seperti pembagian heksadesimal, desimal ya. Jadi beberapa bilangan terdekat gitu kan. Jadi sekarang gini. Ini soalnya 1 1 1 1 1 0 1 dibagi 1 0 1. Oke. Ini kan 3 digit ya. 1 0 1. Maka yang langsung kita lihat 3 digit di sini juga. 1 1 1. Nah, harus bisa membedakan. Lebih besar mana? Lebih besar yang dibagi atau kayak intinya 3 digit yang di sini gitu kan, karena mengikuti di sini 3 digit. Kalau di sini 4 digit, ya di sini langsung 4 digit gitu ya. Harus sama gitu kan. Nah, berikutnya tapi dilihat dulu yang 4 digit atau misal digit yang di sini yang mau dibagi dengan pembaginya ini itu harus lebih besar atau sama, syaratnya kan begitu ya. Sekarang 3 digitnya pembaginya 101, di sini 111. Jelas lebih besar mana? Lebih besar 111 ya. Gitu. Lebih besar 111. Oke. Berarti bisa dibagi gitu ya. 111 dibagi 101. Untuk penulisannya kurang lurus ya. Kita buat lagi nih. Sini. Ini berapa? Satunya 501 ya. Satu 01 baginya 111 11 01. Nah, jadi 111 dibagi 101, berarti 3 digit ini
dibagi 101 dapat 1 kan. 1 dikali 101 ya tinggal tulis lagi ya 101 di sini kan. Oke. Nah, sekarang jadi di pembagian itu ada perkalian, ya jelas di perkalian bisa jadi ada penjumlahan gitu ya. Kalau perkaliannya sampai pembagiannya oktal atau heksadesimal, wah itu semua dipakai tuh, gitu ya. Perkalian, penjumlahan dan pengurangan, gitu di pembagiannya. Oke, ini berarti 1 kurang 1 0, 1 kurang 0 1, 1 kurang 1 0 ya, yang depan nggak perlu ditulis ya, 0 yang paling kiri gitu. Jadi 1 0. Oke, berikutnya turun, tulis semua boleh, gini kan. Sekarang mana yang kita bagi? Ya ini 3, selalu mengikuti ya 3 digit lagi gitu. Berarti 101 dibagi 101, nah, dapat 1 kan? Berarti 101. Jadi ini 000 habis gitu kan karena sama ya. Gitu. Jadi habis. Berarti itu sisa 101. Sebentar. Turunnya nggak bisa sekaligus ya. Nanti dianggapnya langsung gitu. Berarti tadi yang ini. Nah, itu turunnya cuma 1 digit yang ini. Gitu ya. Oke, habis. Berarti berikutnya turun 1 yang ini gitu kan. Sini 1 gitu ya. Nah, 1 dibagi 3 digit ya nggak bisa. Nah, makanya di sini 0 gitu kan ya. Kemudian 0-nya turun. Gitu. Dibagi 101 masih kurang ya kan masih. Terus 1 yang terakhir turun. Kurang geser ya. Nah, terakhir 1 yang itu. Nah, ini baru bisa dibagi dapat 1 ya. Jadi 101 habis. Jadi sisanya 0. Nah, berarti jadi hasil dari 1111101 basis 2 dibagi 101 basis 2 hasilnya 11001 basis 2. Oke. Itu pembagian biner. Mungkin kalau keluar pas ujian pembagiannya biner. Kemungkinan besarnya gitu ya. Oke. Itu kita coba pembagian oktal ya. Pembagian bilangan oktal. Oke, contohnya 250 dibagi 14. Nah. Oke, kita buat lagi di sini. Oke, 250 dibagi 14 ya. Ini basis 8 ya. Ingat, bukan desimal. Nah, berarti caranya sekarang gini. Berarti ini kan 14 2 digit ya, 2 digit bilangan oktalnya. Berarti nggak mungkin kan kalau cuma 1 digit 14 kali berapa? 14 dikali berapa yang hasilnya 2 itu. Berarti ini pasti 25. Nah, 14 oktal dikali berapa? Kan begitu ya. Dikali berapa? Gitu ya. Ini dikali berapa yang hasilnya paling mendekati ke
25 gitu ya. Nah, harus ya apa? Ya dicari-cari gitu kan. Kalau desimal kita udah hafal ya, perkalian desimal. Mungkin kalau yang angkanya kecil. Oh, ini kan oktal ya. Jadi nah, 14 kali berapa nih? Caranya ya kita coba gitu ya. Mulai ya kalau apa? 25 ingat 25-nya itu 25 ini ya. 25 oktal juga. Jadi misal ya kita coba 14 kali 1. Jadi 14 ini oktal, satunya oktal gitu ya. Ya udah 14 berarti kan 4. 11 ya 1 gitu kan ya. Jadi 14. Sekarang gimana kalau 14 kali 2? 2 kali 4 kan 8. Nah, 8 harus dikonversi, ingat. 8 berarti kan desimal ya. Dikonversi ke oktal jadi 10 kan. Makanya di sini 0, ada carry-nya 1 kan. 2 kali 1 2, tambah 1 3. Ternyata jadinya 30. Basis 8 ya. Sedangkan ini kan 25. Jadi ini berapa? 1 ya. Nah, jadi di sini 1. Jadi tulis 14. Kita kurang. 5 kurang 4, 1. 2 kurang 1, 1. 0-nya turun. Sekarang yang kedua berarti 14 dikali bilangan berapa? Basis 8. Nih. Duh. Jadi berapa basis 8? Gitu ya. Yang hasilnya paling mendekati 110. Nah, gitu. Ya, kita cari lagi ya. 14 kali 2, 30. 30 oktal. 30 oktal. Berarti mungkin 110. 14 kali berapa? Kali 6, kali 7. Gitu ya. Mungkin kali 6. 14 kali 6. Berarti 6 kali 4, 24. Nah, itu kan desimalnya. Konversi ke oktal. Berarti 24 itu bagi 8 dapat 3 ya. 30 berarti. 0 carry 3. 6 kali 1. 6 kali 1, 6. Tambah 3, 9. Nah, 9 konversi ke oktal. Dibagi 8. Dapat 1, sisa 1. Nah, jadi 1 kan? Berarti jadi 1, 1. Pas ternyata 110 ya. 6. Ya udah, berarti masukin sini. 6. Hasilnya 110. Oh, merah ya? Iya. Nah, Aku biru. jadi 250 oktal dibagi 14 oktal hasilnya 16 oktal. Oke, gitu ke sini. Ya, gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Bagian oktal? Ya, seperti sama seperti desimal ya. Gitu. Tapi kalau desimal kan tidak ada konversi-konversi lagi ya.
Gitu. Kalau di oktal atau apa heksadesimal ada konversinya. Oke, tidak ada. Semoga paham gitu ya. Kita lanjut ke pembagian heksadesimal ya. Contoh soalnya 52B dibagi 9. Nah, 52B dibagi 9. Lima 2B dibagi 9. Oke. Ini sama. Yang pertama ini 9, 1 digit. Berarti di sini 1 digitnya 5. Tapi tadi kita cek dulu yang dibagi syaratnya harus minimal nilainya sama atau lebih besar. 5 sama 9 ya lebih besar 9 kan, pembaginya lebih besar nih. Yang dibagi lebih kecil, maka nggak bisa kan, jadi harus 2 digit yang kita ambil, 52 gitu ya. Jadi 9 dikali berapa itu kan yang hasilnya mendekati gitu ya, yang hasilnya paling mendekati dengan 52 pas heksadesimal. Oke, berarti ya kita coba ya. 9 dikali berapa ya? Kira-kira kalau kan gini. Kalau desimal, misal desimal kan yang paling mendekati 52 berapa? 9 kali 6 ya. 54. Nah, kalau desimalnya itu 54, contoh gitu ya, diubah ke heksadesimal, heksadesimalnya pasti lebih kecil. Karena dia basisnya kan lebih besar gitu ya. Gitu. Ibaratnya kalau contohnya ya, kalau desimalnya aja 16, misal 16 desimal gitu ya. Dikonversi ke heksadesimal berarti kan jadinya 10 heksadesimalnya. Nah, itu kan jadinya lebih kecil gitu ya. Jadi 52 16 basis 16, maka perkalian ininya harus lebih besar gitu ya asumsinya. Gitu. Jadi misal berapa? 9 kali 8 mungkin ya, bisa dicoba gitu kan, nanti kan dikonversi ya. Misal 9 kali 8. 9 kali 8 kan 72 ya. 72 konversi ke heksadesimal, berarti dibagi 16. Dibagi 16 dapat 4 ya. Dapat 4. Sisa berapa? 16 kali 4 64. Berarti sisa 8, 48. Ah, paling mendekati kan? Gitu ya. Ini kan 72 desimal ya. Jadinya 48. Kalau 9 kali 9 berarti 9 kali 9 81 desimal, konversi ke heksadesimal. Oh, kalau ini lebih dekat ya ternyata. 41 dibagi 16 dapat berapa? Dapat 5 kan ya? 5 kali 16. 5 kali 16 80. Berarti 5. Sisanya 1. Ah, ini ternyata lebih dekat. Gitu ya. Hasilnya 51 nih. Ya, berarti 9 kan? Sini 51. Ini 9, berarti ini 9. Paling mendekati.
2 kurang 1, 1. 5 kurang 5, 0. Tidak perlu ditulis ya. 0 di depan, paling kiri. Berarti B-nya turun. Nah, berikutnya, 9 dikali berapa? Gitu. 9 dikali berapa? Yang paling mendekati 1B. Gitu. Nah, kita coba 1B. Oh, ini kan depannya 1 ya. Jadi berarti hasil baginya harus 1 nih. Berarti 9 kali 2, 9 kali 3. 9 kali 3 ya. Kemungkinan coba. 9 kali 3. 9 kali 3 berapa? 27 desimalnya. Desimal. 9 kali 7 ini desimal. Konversi. 9 kali 7 desimal. Konversi ke heksadesimal. Berarti dibagi 16. Dibagi 16 dapat 1. Sisanya 11 kan? Nah, dibagi 16 dapat 1. Sisanya 11. 11 itu apa? B kan? Ah, pas ya. Gitu. Jadi ini hasilnya 1B. Berarti di sini 3. Maka ini 3 ya. Dapat 1B. Habis kan? 0. Nah, jadi 5 2B heksadesimal dibagi 9 heksadesimal sama dengan apa tadi hasilnya? 93. 93 heksadesimal. Gitu ya. Oke. Gimana? Oke, gimana? Ada pertanyaan? Untuk pembagian, ya untuk materi hari ini, sampai sini, cukup gitu ya. Perkalian dan pembagian. Oke, nanti pelajari lagi, kalau masih mungkin, kalau ada yang belum begitu paham, bisa ditanyakan. Atau tanya ke temannya juga boleh, silahkan, yang sudah paham. Gitu, nanti soal tugasnya diberikan insya Allah. Digabung dengan penjumlahan dan pengurangannya. Kayaknya belum ada ya. Coba kita cek di Google Classroom-nya. X 2A pertemuan 3 ya belum ada ya, belum sempat di upload tugas yang penjumlahan pengurangan. Oke. Gimana? Ada yang mau bertanya, silakan. Nanti di share ini yang ada apa coret-coretannya. Oke, tidak ada yang mau bertanya. Semoga karena sudah benar-benar memahami materinya, ya, tidak ada yang bertanya. Gitu, atau mungkin sebagian ada yang sudah mulai puasa hari ini, jadi kurang energi. Oke, tidak ada ya yang mau bertanya, berarti
kita cukupkan perkuliahan hari ini. Gitu ya. Atau mungkin ada yang mau bertanya di grup WhatsApp atau Google Classroom juga boleh, silakan. Oke, Pak Andri tutup. Saya mau nanya, Pak. Oh, mau nanya? Oke, boleh. Tapi ya bukan untuk materi yang hari ini sih, Pak, terkait absensi yang di hari Minggu lalu. Kan ada beberapa teman-teman yang telat di absen juga tuh, Pak, di Google Classroom. Oke. Absen itu gimana, Pak? Ya nanti di itu apa? Nanti coba bisa diisi itunya lagi. Oke. Oke, baik Pak, itu aja. Oke. Terima kasih Pak. Iya, oke, berarti ada lagi yang mau bertanya? Izin Pak bertanya. Ya. Ini untuk recordingnya apakah bisa di-share Pak? Bisa, nanti recordingnya di-share di Google Classroom, di-upload. Gitu. Untuk materi sekalian. Gitu ya. Nanti Oke, baik, Pak. Terima kasih. Oke. Nanti di-share, insya Allah habis udah keluar link download dari Zoom-nya, nanti langsung di-share. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, berkaitan dengan materi ataupun yang lainnya. Masih? Oke, tidak ada lagi. Iya, tunggu sebentar. Mana HP-nya? Mana HP-nya? Oh, di sini kan? Lupa. Ya, lupa. Tunggu ya. Oke. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Kalau gitu Bapak Pandi tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke.